Hai teman-teman, pernah nggak sih saat kamu bercermin, kamu berpikir, kenapa sih diri kamu bisa bernapas? Dan terkadang kita juga mikir tuh, kita mirip, hahaha, itulah ya. Terus, tumbuhan kenapa bisa tumbuh? Kemudian, hewan mengapa bisa berkembang biak? Ternyata semua itu ada ilmunya loh. Nah, ilmu yang membahas tentang makhluk hidup dan proses berkembang makhluk hidup tersebut disebut biologi. Mari teman-teman kita bahas peta pemikiran ini agar kita membahasnya lebih detail. Pertama, kita membahas tentang pendahuluan biologi sebagai ilmu. Nah, apa sih sebenarnya biologi itu? Di materi pertama ini, yuk kita cari tahu. Simak video ini sampai selesai. Biologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan semua organisme hidup, termasuk asal-usul, evolusi, struktur, fungsi, pertumbuhan, perilaku, interaksi antar organisme, dan hubungan mereka dengan lingkungannya. Nah, pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang keragaman makhluk hidup yang terbagi menjadi 3, yaitu Eubacteria, Archaebacteria, dan Eukariota. Mari kita simak penjelasannya. Bumi ini dipenuhi oleh jutaan jenis makhluk hidup yang berbeda-beda. Keanekaragaman ini bisa dilihat dari bentuk tubuh, ukuran, cara hidup, serta tempat tinggalnya. Dalam biologi, makhluk hidup dibedakan menjadi 3 kelompok besar, yaitu Eubacteria, kelompok bakteri sejati yang hidup di berbagai lingkungan, dari tanah, air, hingga tubuh makhluk hidup lain. Yang kedua, Archaebacteria, yaitu bakteri purba yang mampu bertahan hidup di tempat-tempat ekstrim, seperti sumber air panas, laut asin, dan daerah vulkanik. Yang ketiga, yaitu makhluk hidup yang memiliki sel dengan inti sejati. Kelompok ini mencakup hewan, tumbuhan, jamur, dan protista. Kesimpulannya, keanekaragaman makhluk hidup menunjukkan betapa luas dan kompleksnya kehidupan di bumi, serta pentingnya biologi dalam mengenal dan mengelola keberagaman tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas metode ilmiah. Apa sih metode ilmiah itu? Metode ilmiah adalah suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Metode ilmiah ini merupakan cara yang paling sering digunakan oleh peneliti untuk memecahkan masalah. Seperti contoh yang akan kita ambil selanjutnya. Di sini saya memiliki 2 tumbuhan. Yang satu saya letakkan di tempat gelap dan yang satu di tempat terang. Tanaman yang tidak terkena cahaya matahari atau di tempat gelap secara langsung akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat, daunnya tipis, berwarna pucat, dan batangnya melengkung tidak kokoh. Sedangkan tanaman yang terkena cahaya matahari secara langsung akan mengalami pertumbuhan yang lebih lambat, tetapi daunnya lebih melebar dan tebal, berwarna hijau, batang tegak dan kokoh. Di sini dapat kita simpulkan bahwa cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi, metode ilmiah sangat kita butuhkan nih di kehidupan sehari-hari agar menemukan jawaban dari pertanyaan tentang fenomena kehidupan. Nah, selanjutnya apa sih manfaat biologi pada kehidupan sehari-hari? Nah, biologi di bidang kesehatan bermanfaat sebagai menemukan vaksin, obat, dan alat kesehatan. Sedangkan di lingkungan, yaitu menjaga kelestarian ekosistem, contohnya reklamasi lahan bekas tambang. Yang ketiga, sebagai pangan, yaitu meningkatkan produksi pangan melalui bioteknologi seperti pembuatan varietas unggul padi dan jagung. Yang keempat, industri, yaitu pemanfaatan mikroorganisme dalam fermentasi seperti produksi yogurt, keju, dan bioetanol. Yang kelima, pengetahuan dan pendidikan. Nah, berfungsi sebagai memberikan pemahaman tentang tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Contoh, memahami pentingnya menjaga pola makan dan olahraga. Yang keenam, sebagai permanfaatan pertanian dan peternakan, membantu menciptakan teknik baru seperti hidroponik dan inseminasi buatan. Bahas tentang tingkat organisasi kehidupan. Apa itu organisasi kehidupan?
Organisasi kehidupan merupakan susunan kelompok makhluk hidup mulai dari tingkat yang paling sederhana hingga tingkat kompleks. Tingkat yang paling sederhana hingga tingkat kompleks dimulai dari molekul hingga bioma. Yuk kita bahas. Yang pertama, tingkat molekul. Molekul adalah ruang lingkup biologi yang paling dasar. Sebab molekul ini adalah suatu unsur atau senyawa yang paling kecil dalam kehidupan. Nah, cabang biologi yang khusus mempelajari molekul disebut biologi molekuler. Tingkatan molekul ini berhubungan dengan proton, neutron, elektron yang merupakan penyusun materi sederhana. Nah, jika ketiga bergabung, dia akan membentuk atom, yang akhirnya atom tersebut bergabung dan membentuk molekul. Nah, molekul yang saling berikatan akan bentuk ikatan kompleks penyusun organel sel. Nah, saat organel itu berinteraksi, maka akan terbentuk tingkatan yang kedua, yaitu sel. Nah, apa itu sel? Sel ini merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Contoh sel adalah sel darah merah, sel otot, dan sel saraf. Cabang biologi yang khusus mempelajari tentang sel disebut dengan sitologi. Sel tersusun atas 3 bagian utama, yaitu inti sel, membran sel, dan sitoplasma. Sel ini terdapat di mana sih? Sel ini terdapat di seluruh makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan kingdom. Tingkatan selanjutnya ada jaringan. Jaringan ini adalah kumpulan dari sel-sel yang memiliki fungsinya masing-masing. Jadi, sel-sel berkumpul membentuk jaringan. Apa contoh jaringan? Nah, contohnya adalah jaringan otot, jaringan meristem yang ada pada tumbuhan, dan banyak contoh jaringan lainnya. Nah, selanjutnya, cabang biologi yang khusus mempelajari jaringan disebut dengan histologi. Nah, jaringan pada manusia dan hewan terdiri dari beberapa bagian, seperti epitel, jaringan saraf, jaringan otot, jaringan ikat, jaringan rangka, dan jaringan darah. Nah, sedangkan jaringan pada tumbuhan terdiri dari epidermis, jaringan pengangkut, jaringan penguat, jaringan mesofil, jaringan parenkim, dan jaringan meristem. Nah, itulah dia tingkat jaringan. Selanjutnya kita membahas organ dan sistem organ. Organ merupakan sekumpulan jaringan pada makhluk hidup. Nah, kalau jaringan tadi adalah sekumpulan sel-sel, sedangkan organ adalah sekumpulan dari jaringan yang akan berkumpul dan bekerja sama membentuk sistem organ. Nah, kita lanjut ke tingkatan selanjutnya, yaitu organisme atau individu. Individu terdiri dari